itu banyak kelemahan di anak muda dan juga banyak tiponya gitu. Banyak tiponya. Padahal mengedit itu bukan hanya tugas seorang editor saja, tapi juga harus diawali oleh penulisnya sendiri. Halo Pak Rosid, Ya, halo. hari ini kita belajar apa nih Pak? Rencananya kita belajar menyusun cerita ya. Menyusun cerita, jadi bagaimana kita menyusun cerita supaya fokus ke ceritanya. Ke cerita yang akan kita ceritakan. Begitu Pak Arya. Biasanya kalau anak muda nulis itu tuh kesalahan mereka menulis apa sih? Kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, kebanyakan para remaja yang terutama bagi pemula itu nggak fokus. Artinya kesana kemari. Jadi kalau disebutkan ini bisa disebut ya imajinasi liar. Karena mereka banyak berimajinasi gitu ya, banyak berimajinasi. Ada satu imajinasi, kemudian bertumbuh lagi menjadi 2 imajinasi, 3 imajinasi, sehingga nggak fokus apa yang akan kita ceritakan begitu. Mikirin suatu plot di dalam pikiran kita, tapi bingung nih cara nulisnya gitu. Bingung cara menulis. Ada karakternya seorang pemuda, seorang remaja. Tujuannya apa? Dia ingin menjadi orang musisi terkenal. Hambatannya apa? Hambatannya dia mendapat hambatan dari orang tuanya, sehingga nanti ada solusi. Ini premis. Tinggal kita jabarkan dalam sebuah sinopsis. Tapi meskipun begitu, ini premis masih tetap harus dipertajam lagi oleh tema. Temanya tentang apa kira-kira? Misalnya, temanya tentang seorang pemuda yang ingin meraih cita-cita, gitu. Itu misalnya tema. Dari tema ini, kemudian kita kita kembangkan lagi menjadi sebuah sinopsis. Jadi 5W 1H ada unsur apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, 5W 1H. Itu dalam cerpen apakah ada mungkin yang menerima bola ini berdiri kemudian menceritakan, saya pernah baca buku ini tentang apa gitu ya. Saya akan mulai dari saya. Saya pernah baca buku Bumi Manusianya Pramudia Anantatur. Dia bicara persoalan kolonialisme di masyarakat Jawa, dan kemudian buku ini juga difilmkan oleh Hanung Bramantyo. Random, Miss Wi. Max Havelaar karyanya Doris Dekker. Tentang? Itu tentang kayak point of view dari orang Belanda yang namanya Max Havelaar tentang kolonialisme di Indonesia. Jadi di saat waktu itu orang-orang Belanda nggak ada yang berani speak up soal pribumi yang tertekan, si Doris Dekker ini kayak menceritakan kalau si Max Havelaar ini punya rasa kasihan gitu sama pribumi. Oke, random, lempar bolanya. Nggak random lah itu. Karena gue silakan. Apa ya? Biografi sih kebanyakan, biografi Agin, terus yang ngeceritain perjuangan dari awal sampai ngebangun pesantren Darut Tauhid kayak gitu. Oke, lempar lagi. Jadi saya pernah baca buku, sebenarnya bukan buku tapi lebih ke manga ya. Manga ini itu adalah buku No Hero Academia atau My Hero Academia. Jadi Oke, bagus Bibi juga ya. Oke. Jadi di bukan genetik tapi Ya udah terus simulasi. Jadi di buku No Hero Academia ini tuh kita belajar
gimana caranya kita bisa overcome sama semua rintangan, misalkan rintangan tentang pertemanan, rintangan tentang akademik, gimana kita bisa mengatur strategi taktik jika lagi berlawanan dengan musuh, atau kita gimana bisa persuasi orang agar bisa paham apa yang kita ingin sampaikan ke mereka. Silakan. Oke. Keduanya juga dalam hal penulisan. Kalau mungkin juga kita juga harus tetap taat pada penulisan ya, peraturan penulisan. Jadi begini, kadang-kadang nggak ada titik komanya gitu, nggak ada titik komanya. Ada koma itu selalu koma, tidak ada titiknya. Kadang kita merasa sebagai pembaca itu merasa capek. Itu banyak kelemahan di anak muda dan juga banyak tiponya gitu. Banyak tiponya. Padahal mengedit itu bukan hanya tugas seorang editor saja, tapi juga harus diawali oleh penulisnya sendiri supaya redaktur tertarik gitu. Supaya redaktur tertarik, oh ini tidak ada banyak kesalahan tanda baca misalnya. Kemudian juga menempatkan huruf besar, huruf kecil, apalagi ini untuk media cetak ya. Kalau media cetak itu memang harus rapi. Kecuali mungkin juga ada dalam konsep tertentu, misalnya dalam puisi itu berbeda sekali. Untuk koran itu juga terbatas. Kita tidak bisa seenaknya menulis berlembar-lembar, sementara media yang dituju untuk kita kirimkan tulisan itu tidak memenuhi syarat gitu. Artinya tidak memenuhi syarat di sini apa yang dikehendaki oleh sebuah koran misalnya dalam jumlah kata, ini hanya teknis saja. Jumlah kata itu kadang-kadang untuk pikiran rakyat sendiri itu 1.200. Paling banyak 1.200 kata. Kompas mungkin juga bisa lebih, atau di media lain bisa 1.000. Nah, hal-hal ini juga harus diperhatikan gitu. Apakah kita menulis untuk koran? Kalau untuk menulis koran kita harus tahu kriteria koran itu bagaimana, visi dan misi yang dikehendaki koran itu apa, bagaimana, kemudian juga secara teknis gitu, secara teknis yang tadi saya katakan bisa pada teknis jumlah katanya berapa gitu. Banyak ini banyak tidak memenuhi syarat itu kebanyakan di sana. Saya ada cerpen-cerpen yang sangat menarik, bagus untuk dimuat, tapi itu melebihi halaman, melebihi jumlah kata yang dikehendaki. Misalnya koran yang saya asuh yang di pikiran rakyat itu cerpen itu 1.200, ada yang mengirim itu sampai 2.000 kata, 3.000 kata. Jelas itu bakal tidak akan dimuat karena terlalu panjang. Yaitu angka yang paling spesial hari ini adalah 20 menit bisa menyampaikan pengalaman 2 paragraf. Ya itu dia sendiri. Jangan lupa intuisinya biasa terus, karena intuisi itu sangat banyak pintunya. Ini baru buka pintu pertama, ada ribuan pintu yang harus dibuka. Jujur aku tuh merasa senang banget belajar di sini, nggak kayak di sekolah. Di sekolah tuh kadang aku harus nge-review baca buku lagi. Kalau di sini tuh dengan dengerin aja aku langsung ngerti gitu. Alhamdulillah. Nah mudah-mudahan kita jadi kayak selebritis, kita gaya. Mudah-mudahan ini jadi energi yang baik ya. Nah sebagai apresiasi ini novel terbaru saya. Kebetulan yang bikin covernya itu anak BPI. Jadi pertama kali kolaborasi dengan siswa SMA BPI 1. Kelasnya gitu. Mudah-mudahan ini juga bisa menginisiasi Nisfi yang lagi bikin novel. Jadi Nisfi ini tertarik sama novel ya guys. Silakan saya serahkan. Di foto dulu nggak? Ya dong.